أكثرهم هنا يفهمون العربية، ولكن يطلبني آنفا أن تتكلم بالعربي، ولكن قلت لهم بالعربي لا بأس. لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية صوتي متعب، صوتي تعبان، suara saya capek. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Tadi Ustaz bilang ke saya, kebanyakan di sini faham bahasa Arab. Jadi kita pakai bahasa Arab, mau? Yang tidak bisa bahasa Arab, bisa saya lihat tangan saja. 1, 2. Baik. Sebelum saya mulai, supaya kita milih tema sama-sama. Sebenarnya tadi setelah salah saya ada fikiran mungkin kita bisa bahas sama-sama sedikit tentang tafsir surat Al-Fatihah, karena kita sebenarnya butuh faham benar-benar surat Al-Fatihah. Atau saya berbicara tentang Palestina langsung, tapi dengan cara dari Al-Quran saja. Gimana? Menurut antum gimana? Apa yang pas? Supaya ya Al-Fatihah saja. Al-Fatihah. Oke. Baik. Sebenarnya surat Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung, ya, yang paling mulia dalam Al-Quran Al-Karim. Benar enggak? Benar? Benar. Apa artinya yang paling mulia? Apakah misal surat Al-Baqarah Quran mulia, atau surat Al-Fatihah lebih bagus? Lebih bagus misal nomor 1 dan surat Al-Ikhlas misal nomor 2 atau 3, atau bagaimana? Sebelum kita masuk ke tafsir, ada yang bisa jawab? Di bahasa Arab, faham bahasa Indonesia ya? Saya sudah bahasa saya juga masih bertahap, saya sedang belajar. Gimana? Apa artinya ketika kita bilang surat Al-Fatihah yang paling mulia? Apa artinya, apa bisa faham surah yang lain Quran, atau solution untuk terbaik untuk faham makna ini apa? Saya enggak mau jawab, antum ayo ya Ustaz, kif? Jangan malu, kita diskus sama-sama. Ada yang tahu? Sebenarnya supaya waktu kita jaga waktu, ketika kita bilang surat Al-Fatihah yang paling agung, bukan artinya surah-surah yang lain Quran lengkap atau Quran sempurna. Semua Al-Quran Al-Karim sudah sempurna, tetapi temannya, misal ada di surat Al-Baqarah ayat berbicara tentang warisan. Benar? Ayat yang berbicara tentang warisan sudah sempurna. Kita sebagai manusia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri enggak bisa tambahin sedikit atau enggak bisa kurangin sedikit, karena sudah 100% lengkap. Tapi ada juga di surat Al-Baqarah ayat Al-Kursi. Ya. Apa bedanya mawaris sama ayatul kursi? Ayatul kursi lebih tinggi. Kenapa? Karena temannya dia berbicara tentang Allah, sifat Allah. Dan tema ayat yang berbicara tentang warisan sesuatu lebih, kalau kita membahas tentang sifat Allah lebih tinggi, ini maksud artinya lebih tinggi dari warisan, tapi untuk makna lengkap semuanya sudah lengkap. Dan surat Al-Fatihah kenapa yang paling mulia? Karena di dalam surat ini tidak ada surat lain membahas semua ilmu syariah, 7 tema. Dia dalam ini ada tauhid. Mungkin sekarang saya akan jelaskan apa artinya tauhid dalam surat Al-Fatihah. Di mana ada? Ada fiqh, ada semua ilmu syariah ada di dalam surat Al-Fatihah, tapi dengan cara singkat. Tapi surat Al-Baqarah enggak, beberapa sebagian.
Surah-surah yang lain sebagian, surat Al-Ikhlas sebagian. Jadi surat Al-Fatihah membahas semuanya. Okey? Awal surat Al-Fatihah atau sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Dan saya senang karena kebanyakan faham bahasa Arab, jadi bisa kita bahas sedikit, lebar sedikit. Apa artinya a'udzu? Apa? Minta melindungi, ya. Di bahasa Arab benar, kita minta melindungi dari Allah, yani kita minta tolong. Tetapi minta tolong biasa atau tidak? Bukan biasa. Minta tolong yang sebenarnya, yani kita sangat butuh minta tolong ini dari Allah, melindungi ini dari Allah. Bagaimana kita tahu? Apa artinya? Dari mana diambil kata a'udzu? A'udzu di bahasa Arab dari al-'audz, al-'awadz. Apa artinya al-'audz? Al-'audz di bahasa Arab al-'azm al-qarib min al-lahm, yang tulang atau daging yang sangat dekat dari tulang di badan kita. Jadi ketika kita bilang, dan sama a'udzu, ketika kita minta tolong, kita minta dengan ruh, ya, dengan badan dan dengan semua fikiran, bukan sekitar lidah, bukan sekitar ngomong, ya Allah saya minta tolong melindungi saya dari syaitan rajim, ya. Tapi kita bilang, ya Allah kita sangat butuh Allah yang membantu kita, tolongin kita, bukan dengan cara lisan atau dengan cara badan, ya, dengan seluruh cara. Jelas? Antum masih fokus atau ada masalah? Ya? Apa? Masih fokus. Apa artinya? Ya. Ya, saya suka yang fokus. Jadi a'udzu artinya ini belum mereka mau proyektor ini. A'udzu artinya kita minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, dengan cara lisan dan otak dan badan dan seluruh. Billahi, ba ini untuk isti'anah, untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Billahi minasyaitan, dari syaitanir rajim. Apa artinya syaitan? Ada yang tahu? Syaitan. Ya, apa artinya syaitan? Selain yang kita faham, syaitan ini yang selalu mengganggu kita. Di bahasa Arab, apa artinya syaitan? Apa? Ism min asma iblis. Apa bedanya iblis sama syaitan? Ya, beda by the way. Syaitan di bahasa Arab diambil dari kata, ada dua kata. Yang pertama dari syata itu neraka, ya. Karena itu dia makhluk dari neraka. Tapi saya suka kata diambil dari kata syatana. Apa artinya syatana di bahasa Arab? Ba'uda an kulli khair, menjauh dari segala kebaikan. Bukan menjauh dia sendiri yang milih, menjauh dari segala kebaikan. Okey? Dan ini syaitan, yani kita bisa faham ketika Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, atau pakai kata ini yang dari neraka ini syaitan atau iblis, ya, kita bilang misal, yani sesuai sama kata ustaz, kenapa tidak bilang a'udzu billahi min iblis? Kenapa Allah pakai syaitan? Syaitan, yani Allah Subhanahu wa taala ajarin kita bahawa syaitan ini menjauh dari segala kebaikan. Seluruh mustahil dia mendekat dari baik pun. Jadi ketika dia waswas untuk kita, semuanya tidak baik. Minasyaitan ar-rajim. Apa artinya ar-rajim? Ya, apa Ustaz? Ba'id min rahmatillah. Ustaz bilang ba'id min rahmatillah. Sebenarnya bagus. Ba'id yani menjauh dari rahmat Allah. Okey. Tapi ini bukan yang luar biasa. Ada kata di bahasa Arab lebih sempurna. Karena ba'id yani apa namanya? Bisa dia yang ba'id, dia yang menjauh. Faham maksud saya benar?
ba'id yani dia menjauh. Kalau kita mau terjemahkan ba'id, menjauh dari rahmat Allah. Tidak, dia bukan menjauh dari rahmat Allah, dia diusir. Ar-rajim, ar-rajim, ta'rif ar-rajim? Hukum, kan ada hukum rajim ya. Ar-rajim artinya matrud, yani ketika kita rajim, kita mau rajim seorang atau yani matrud, kita usir dia. Jadi dia diusir, bukan dia yang milih, beda. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan apapun dalam Al-Qur'an Karim, yani kan cukup ar-rajim artinya syaitan, sifat dari syaitan ya. Cukup a'udzubillahi minasyaitan. Kenapa harus ada ar-rajim? Ar-rajim yani dia menjauh dari kebaik, dan kalau dia mau satu hari mendekat ingin taubat misal, karena syaitan ini tidak ada taubat, kalau dia mau mendekat atau akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini matrud, rajim dari marjum, matrud yani diusir dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari rahmat Allah, bisa juga begitu. Okey, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti saya akan balik lagi ke isti'adzah, tapi mau masuk ke basmalah supaya kita jelaskan apa artinya di mana ada ilmu tauhid dengan isti'adzah. Yani ketika kita bilang bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, apa artinya bismillah? Apa artinya bismillah? Ini sebenarnya ini yang terjemah yang sederhana dengan nama Allah. Saya akan terjemahkan dua supaya kita faham lebih. Tapi dengan nama Allah, apa dengan nama Allah? Yani bismillah di bahasa Arab tidak wajar kita mulai dengan huruf jar ya. Jar wa majrur, bismillah, bismillah. Seharusnya ada fi'il atau isim. Yani ada sesuatu dihapus, dan itu i'jaz Al-Quran. Kenapa bismillah dimulai langsung bismillah? Supaya kita pakai di hadis yang dhaif, kullu syai'in lam yabda bi bismillah fa huwa abtar. Apapun yang tidak dimulai dengan nama Allah, dia kurang barakahnya ya. Jadi bismillah tergantung amal kita. Ketika kita membaca Al-Quran Karim, artinya aqra bi bismillah يعني أو أبتدئ أو قراءتي بسم الله، يعني مصدر أو اسم عادي، يعني لا يجوز الاثنين. بسم الله. Ketika kita misal mau makan, kita bilang akul, saya makan dengan nama Allah, di atas nama Allah, supaya kita apa ya, ambil barakah. Jadi kita bisa masukin kata ini bismillah dengan seluruh aktivitas kita, dan itu yang luar biasa di dalam bahasa Arab, karena itu dihapus al-masdar atau al-ism ya, yang di bahasa Arab. Bismillah, saya mulai membaca Al-Quran Al-Karim dengan nama Allah. Kenapa? Kenapa harus nama Allah? Supaya ambil taufik dan barakah, supaya Allah mudahkan urusan ini. Ini baru masuk tauhid, atau tauhid sudah masuk dengan isti'adzah. Nanti saya balik ke isti'adzah. Artinya ketika saya bilang ini bismillah, saya mulai membacaan saya dengan nama Allah supaya saya ambil barakah dan taufik, berarti saya sudah jujur sama Allah Subhanahu wa taala, saya enggak ada kuat untuk lanjut amal ini tanpa taufik atau tanpa mudahkan oleh Allah. Benar? Benar? Dan itu tauhid, sah? Yani saya enggak akan selesaikan baca halaman ini kalau Allah tidak memberikan untuk saya taufik atau mudahkan membaca halaman ini atau urusan ini. Dan ini namanya tauhid. Saya yani atakhalla, saya mulai tinggalin kuat saya atau kepintaran saya, atau untuk saya arahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama juga isti'adzah, ketika bilang a'udzubillah, saya Allah melindungi, minta tolong melindungi saya dari segala kejahatan syaitan yang sifatnya ar-rajim. Artinya apa? Saya seorang tidak punya kuat apapun kalau Allah tidak melindungi saya. Ini yani kita pergi semua hal kita diarahkan oleh Allah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bismillah, sifatnya apa? Ar-Rahman
Ar-Rahim. Dan baik, sebelum saya jelasin Ar-Rahman Ar-Rahim, juga Bismillah bisa kita bilang dari Allah, yani pesan, ada pesan dari Allah. Misalkan dari jamaat masjid, ini Bismillah di atas nama Allah, benar? Dari jamaat masjid ke masyarakat misal, atau dari ta'mir ke pesan pertama 1, 2, 3 kan, dan di atas nama Bismillah bisa bilang di atas nama Allah, yani Allah ingin sampaikan untuk kita beberapa pesan dengan nama Allah. Tapi jangan takut ketika kita bilang ada misal seorang tinggi, bilang Jokowi di sini, ya, dari Jokowi, pasti misal ada sesuatu, mau sebutkan sesuatu mungkin tegas sama kita, atau ada yang keras, bisa jadi karena sifat manusiawi. Tapi Allah bilang ke kita, ya, dari Allah yang kita harus muliakan. Ketika bilang Allah harus takut, tapi Allah bilang jangan takut. Apa yang saya akan sampaikan, message atau pesan saya, semuanya untukmu, sederhana, bagus, dalamnya sifat Rahman, saya Rahman Rahim. Allah kenalkan diri, saya Rahman Rahim. Jadi jangan takut. Pesan pertama, alhamdulillah, harus kita faham apa artinya pesan pertama. Tapi apa artinya Rahman Rahim? Atau bukan apa artinya Rahman Rahim, apa bedanya Rahman Rahim? Yani kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim padahal sifat Ar-Rahman cukup Bismillahirrahman, ya? Kenapa harus Ar-Rahim juga? Ada yang tahu? Ya? Bahasa saya jelas? Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Jadikan suara. Kenapa Allah ulang dua kata? Yani cukup menurut saya, cukup Bismillahirrahman. Kenapa harus Ar-Rahim juga? Apa bedanya? Rahman itu untuk seluruh makhluk, diberikan dari yang menerima maupun tidak. Kalau Rahim hanya ditentukan bagi untuk orang mukmin. Ini salah satu artinya. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, dan Ar-Rahim untuk orang beriman. Apa manfaat ini? Atau saya suka juga, ini bagus, tapi saya suka, saya mau jawab, tapi saya mau menkatakan dengan kata lain. Ar-Rahman ala wazn yani fa'lan, atfan, صح di bahasa Arab. Rahman fa'lan, yani di bahasa Arab fa'lan. Apa artinya fa'lan? Kita صيغة فعلان di bahasa Arab apa artinya? Artinya صيغة مبالغة. Apa artinya صيغة مبالغة? Apa manfaat صيغة مبالغة dalam Al-Quran Karim? Dia bisa menkelankan kita untuk gedekan gede sifat ini. Yani Ar-Rahman ini sifat rahmah yang di dalam yang sama Allah ini sangat luas, sangat gede. Okey, bisa masuk karena itu bisa masuk semua makhluk. Okey, tapi Ar-Rahim ala wazn fa'il. Okey, apa artinya fa'il? Sigat rahim masih mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Apa artinya mudhari'? Manfaat fi'il mudhari' terus menerus, yani istimrar bahasa Arab kita bilang. Jadi Ar-Rahman ini, yani Bismillahirrahmanirrahim. Rahman yani punya sifat yang sangat luas, sangat gede, tapi bukan cukup sebentar saja, bukan, akan sama kita terus menerus sampai hari kiamat. Tapi sampai hari kiamat untuk orang yang mukmin. Karena itu Ar-Rahim bisa sampai kita. Kenapa? Karena dari bahasa Arab terus menerus. Apa manfaat ini tadi maksud saya? Kenapa Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Yani Allah sebutkan di kata Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Ar-Rahmah yang paling sempurna. Ada kata selain Ar-Rahman Ar-Rahim bisa kita tambahin? Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarin kita ketika minta sesuatu harus kita minta dengan cara yang lengkap. Sebab yani ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini artinya bismillah. Kita mulai bacaan kita misal kalau baca Al-Quran,
di atas nama Allah, supaya Allah berikan untuk kita taufik dan mudahkan urusan ini atau amal ini atau bacaan ini yang sebenarnya yang luar biasa, yani taufik yang 100%, yang lengkap, taufik yang mudahkan dengan cara sempurna. Kenapa? Karena kita sudah juga sebutkan nama Allah dengan cara sempurna. Faham? Ya, karena kita sudah sebutkan sifat Ar-Rahmah dengan cara lengkap, kita juga butuh Allah membantu kita dengan cara lengkap. Yani tidak buat kita tidak ada urusan untuk di bahasa Arab كيف يعني نقول لا يتركنا إلى أنفسنا. Di bahasa Indonesia tidak tinggalin kita sendiri, ya. Yani kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Karena itu saya enggak mau lama, ini terakhir. Supaya Ustaz juga bisa masuk dan kita enggak bahas. Apa artinya Alhamdulillah Rabbil alamin? Kenapa mulai alhamd? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan sifat rahmah dengan cara sempurna, dan alhamd al-ta'rif tufid al-istighraq di bahasa Arab. Yani seluruh hamd, seluruh puji syukur kepada Allah. Apa artinya? Apa bedanya hamd dan syukur? Kenapa Allah kalau kita bilang terjemah alhamdulillah, apa terjemahnya? Puji syukur kan? Alhamdulillah, yani kita pakai syukur. Tapi beda sebenarnya di bahasa Arab syukur atau syukran sama hamdan lak. Yani mungkin saya bisa bilang hamdan lak ya akhi atau syukran lak. Apa bedanya kata syukran atau hamdan? Ada yang tahu? Sebenarnya syukur, supaya ini terakhir insyaallah saya selesaikan. Syukur di bahasa Arab seperti terima kasih, ya, untuk sesuatu. Yani misal papa sudah berikan untuk saya hadiah, atau sudah ada sesuatu, saya bilang ke dia syukran lak. Tetapi misal saya suka sama orang ini, tapi dia tidak berikan manfaat, saya enggak ada manfaat dari dia, atau enggak berikan untuk saya apapun, tapi dia orang baik, saya bilang hamdan lak, karena ini yang sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarin kita harus kita tetap bersyukur. Kalau berikan untuk kita nikmat atau tidak ada nikmat, harus kita tetap alhamdulillah. Yani, dan Allah Subhanahu wa taala mustahil, yani pas kita lahir, sebelum kita lahir sudah Allah berikan untuk kita nikmat dan masih urus kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala pantas untuk kita bilang alhamdulillah, bukan syukran lillah. Walaupun dalam sehari di depan tidak ada bukan kebaikan, masih ada musibah, masih ada masalah besar, masih ada ujian oleh Allah, harus kita tetap bilang alhamdulillah, bukan syukran lillah. Faham? Alhamd artinya kita harus yani khudu', ya. Ini tauhid juga, harus kita tetap abd, tetap hamba, walaupun Allah Subhanahu wa taala masih uji kita. Ini yang saya bisa sampaikan. Sebenarnya alhamdulillah ini masih panjang. Pernah saya di bahasa Arab saja, bukan di bahasa Indonesia. Ini saya coba, ini baru saya coba pakai tafsir di bahasa Indonesia, susah yani. Pernah saya jelasin surat Al-Fatihah, dan subhanallah ini yani di Indonesia sama beberapa talabatul ilm, ada di YouTube, ada yang bagi yang faham bahasa Arab bisa tulis nama saya di YouTube dengan 22 pertemuan hanya surat Al-Fatihah. Setiap pertemuan 1 jam kita bahas details tafsir surat bukan tafsir, maksud Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Fatihah. Ini yang tadi saya sampaikan, ini masih umum, qusyur. Ada beberapa fahaman details. Kalau kita, saya merasa kalau kita sudah faham, bukan masalah tafsir, apa maksud Allah Subhanahu wa taala dengan sebutkan ini, kenapa Allah bilang siratal mustaqim, mulai jelasin apa artinya sirata alaihim dengan sigat jami' dan lain-lain, pasti saya merasa iman kita akan tambah. Waktu saya pribadi ketika membaca tafsir atau dengan belajar tafsir sama surat Al-Fatihah sama beberapa guru saya, baru saya mulai rasa bagaimana nikmat
bahasa Arab atau nikmat Al-Quranil Karim. Yani bagus kalau ada yang bisa balik ke buku tafsir atau bisa balik ke YouTube, mungkin akan ketemu tujuannya di dalam surat Al-Fatihah saja. Dan mohon maaf jika bahasa saya kurang jelas. Saya arahkan sekarang ke Ustaz Raihan, mungkin dia bahas sedikit sekitar 5 menit tentang Palestina. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tausiah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Gaul, Syekh Muhammad Adil bin Salim Al-Gaul, tamu kita dari Gaza, Palestina. Alhamdulillah, meskipun belum tuntas 7 ayat dari suratul Fatihah, tapi sampai pada ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, sudah include juga Ar-Rahman Ar-Rahim karena dibahas di ayat pertama. Di ujungnya mudah-mudahan majelis tadabbur kita, beberapa ayat suratul Fatihah yang kita tadabburi pada subuh hari ini, semakin Allah fahamkan kita terhadap Al-Quran, ditambahkan kecintaan pada jiwa kita terhadap Al-Quran, dan kita semua dicatatkan sebagai ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu insyaallah. Banyak guru saya di sini, utamanya senior saya, masyaallah Ustaz Haris Munandar, hafizahumullah. Mohon izin, kalau bicara tentang Palestina, tentu saja kita tidak akan keluar dari 3 poin. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang paling mendasar, yang menjadi alasan kita, saya dan kita semua ikut berjuang membantu dan menolong Palestina. Karena bicara tentang Palestina, maka ini bicara tentang perjuangan, dan perjuangan itu belum selesai sampai hari ini. Kalau kita bisa berangkat dari rumah kita masing-masing ke masjid ini, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran, mendengarkan ta'lim dengan perasaan yang tenang, tidak ada was-was, berbeda ceritanya dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangankan untuk bekerja, jangankan untuk bersekolah, jangankan untuk keperluan-keperluan yang lain yang sifatnya keperluan dasar manusia, bahkan untuk mereka beribadah secara bebas, secara tenang, aman dan nyaman, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk mengadakan dirasah, pelajaran-pelajaran seperti ini di masjid, adalah sesuatu yang sulit untuk mereka kerjakan sampai hari ini, kecuali mungkin di 2 daerah yang masih tersisa di Palestina, yang masih dikuasai umumnya oleh kaum muslimin, yaitu daerah kota Gaza, kampungnya beliau, yang juga merupakan kampung kelahiran Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, kota Gaza, dan juga daerah yang disebut dengan At-Tifl Al-Gharbiyah atau West Bank, tepi barat. Adapun yang lain ini sudah dicaplok oleh orang-orang Zionis. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, Palestina memang tidak bisa kita lupakan, karena ia merupakan kiblat pertama kita umat Islam. Selama 18 bulan lamanya Rasul dan para sahabat sholat, kiblatnya menghadap ke Masjid Aqsa. Sebelum Allah kemudian turunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dihadapkan ke Ka'bah. 18 bulan lamanya sebelumnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Belum lagi kita bicara tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Dalam ayat pertama suratul Isra disebutkan bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah di satu malam dari Masjid Haram Makkah ke Masjid Aqsa Palestina, kemudian bermi'raj dari Palestina menembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 waktu. Uniknya, setelah Nabi SAW menerima perintah salat 5 waktu di langit, Allah turunkan beliau ke bumi, tidak langsung dari langit turun ke Mekah, tapi kembali perjalanan dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, dari langit turun kembali ke Masjid Aqsa dulu.
transit dulu di Masjid Aqsa, baru lanjut kembali pulang ke Mekah. Ini tentu bukan sebuah kebetulan, ya. Banyak sekali hikmah Allah Subhanahu wa taala di sana, ya, termasuk saya pikir momen-momen pertemuan kita, majelis-majelis kita di banyak tempat, di banyak kondisi, di banyak momen kita berbicara tentang Palestina, termasuk di subuh hari ini kita kedatangan tamu dari Palestina. Saya hakul yakin ini bukan sebuah kebetulan. Ini sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya dan kita semua. Mungkin kita diberi kesempatan sama Allah untuk menjadi pejuang-pejuang Baitul Maqdis. Insya Allah besok Palestina merdeka. Mungkin kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia, tetapi tidak sia-sia, karena insya Allah anak cucu kita, generasi umat ke depan ini akan menikmati dari jerih payah perjuangan kita hari ini. Dan setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesungguhannya untuk Palestina. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, membahas tentang Palestina maka tidak akan lari dari kemanusiaan, ya. Namanya kita manusia ini, kalau mau dianggap sebagai manusia yang seutuhnya, maka mesti ada sifat pada diri kita, yaitu memanusiakan manusia yang lain, memanusiakan manusia yang lainnya. Kalau saja terhadap seekor kucing, ya, misalnya kita jalan di jalan raya misalnya, kemudian ada seekor kucing yang, ya, qadarullah terlindas truk atau terlindas mobil, misalnya terlindas kendaraan, maka spontan dalam jiwa kita itu langsung merasa iba, merasa kasihan, ya, kita kaget dan merasa sedih, padahal itu seekor kucing, ya. Lalu bagaimana yang menimpa di Palestina ini? Bukan anak kucing, bukan binatang ini, anak kecil sama seperti anak kita, ya, manusia sama seperti kita yang layak hidup bahagia, yang berhak untuk menikmati hidup merdeka. Di zaman ini yang katanya zaman serba terbuka, teknologi, kemudian zaman kebebasan, ya, ternyata masih ada orang-orang yang terzalimi. Hampir 80 tahun sudah lamanya Palestina di bawah penjajahan Zionis Israel. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini soal kemanusiaan. Di sini kepekaan rasa kita, sensitivitas kita sebagai manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tidak bisa kita lupakan jasa besar bangsa Palestina terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Belasan tahun bahkan puluhan tahun, ya, disebutkan bangsa Palestina ini sebelum proklamasi kita 17 Agustus tahun 45. Siapa yang bisa melupakan sejarah seorang ulama besar, mufti Palestina bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, didampingi seorang saudagar kaya asal Palestina bernama Sayyid Muhammad Ali Tahir, itu menggerakkan masyarakat Palestina ikut membantu perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Di koran-koran, di surat-surat kabar, bahkan di radio-radio Timur Tengah pada waktu itu, mereka ikut menyuarakan. Bahkan tidak hanya sekedar bersuara, mereka ikut berkorban dari segi finansial, Pak. Ya, mereka ikut berkorban, menyumbangkan hartanya untuk mendukung pergerakan Indonesia harus merdeka. Itu mereka lakukan puluhan tahun. Ada yang menyebutkan 10-20 tahun sebelum tahun 45. Ya. Bagaimana arsip dokumen tersejarah kita, Kiai Haji Agus Salim, Bapak diplomasi Indonesia, itu melakukan dialog, melakukan diskusi-diskusi yang mendalam dengan tokoh-tokoh Palestina pada waktu itu untuk Indonesia merdeka. Mesir menyusul nomor 2, Saudi Arabia nomor 3, Palestina yang pertama ikut berjuang untuk kemerdekaan kita. Jadi 77 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan ini, mensyukuri kemerdekaan ini, tidak bisa kita lupakan jasa besar bangsa Palestina. Mohon maaf, sebagian orang berbicara bahwa Indonesia membicarakan bahwa negara kita ini punya hutang berapa, Pak? Triliunan, ya, sama Cina. Tapi kita tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa selain Indonesia punya hutang uang sama Cina, Indonesia punya hutang besar, namanya hutang budi terhadap bangsa Palestina. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Musim berlalu, hari berganti. Allah mempergilirkan keadaan kita. Dulu mereka yang teriak Indonesia merdeka, sekarang dibalik keadaannya mereka dijajah. Apakah sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Ini adalah ujian dari Allah untuk kita semua, khususnya bangsa Indonesia. Dulu kau susah, Palestina tolong. Sekarang Palestina susah, kau tolong atau tidak? Ya. Kita berharap masuk surga, tentunya.
Kita berharap berjumpa dengan Nabi SAW. Alangkah malunya kita jamaah sekalian ketika berjumpa dengan Rasul SAW di akhirat kelak, dan mungkin Rasul akan menanyakan perihal Palestina kepada kita. Dulu kau hidup, kau dapati kondisi Palestina itu dijajah, kau dapati Masjid Aqsa itu dinodai kehormatannya oleh orang-orang Yahudi. Madza fa'alta? Apa yang kau lakukan wahai umatku? Nabi akan tanya. Dan alangkah malunya kita ketika menjawab, ya Rasulullah, saya tidak melakukan apa-apa kecuali hanya sekedar mengungkapkan kesedihan dan rasa kasihan saja. Ya, kalau bicara kasihan Pak, semua orang kasihan. Ada seperti ini keadaan di Palestina, semua orang kasihan. Tapi masalahnya kasihan ini kalau sekedar ungkapan perasaan tidak selesai apa-apa. Terakhir, bahwa berbicara tentang Palestina, kita akan merefleksi sebuah ayat dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Ini ayat tidak main-main. Allah yang mengikat kita dengan Palestina ini ikatan keimanan, bersaudara di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah persaudaraan yang paling tinggi, ya, melebihi segala ikatan. Ya, mungkin kalau saudara kandung lahir dari satu rahim ibu yang sama masih bisa saling bunuh persoalan harta, warisan, ya, pembagian tanah dan yang lainnya. Atau seseorang yang kelihatannya sangat bersahabat dekat, ya ini kasuistik, ya. Tidak semua, tapi oknum, polisi tembak polisi lagi heboh sekarang. Ya, jamaah sekalian, ikatan yang paling tinggi adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persaudaraan kita dengan Palestina senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana keimanan, cinta juga butuh pembuktian. Laisal imanu bitamanni wala bitaraddi, kata para ulama, iman itu tidak cukup sekedar kata-kata manis, tidak sebatas angan-angan atau ungkapan saja. Innama ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu sesuatu yang menghunjam kuat dalam jiwa kita dan bisa kita buktikan dengan aksi nyata, dengan amalan kita. Baik, kami dari Lembaga Sahabat Muslim, alhamdulillah teman-teman dari Sahabat Muslim ini selain bahwa sudah mendapatkan izin resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, juga sudah 8 tahun lebih, ya, beberapa bulan, 8 tahun lebih berapa bulan melakukan fokus bantuan kemanusiaan ke Palestina, khususnya di kota Gaza. Kenapa selalu Gaza? Karena memang tidak semua daerah di Palestina bisa kita akses dengan mudah. Alhamdulillah untuk kota Gaza kita bebas, ya. Dan jamaah sekalian, ini sementara ditayangkan video penyaluran bantuan terakhir kemarin tanggal 5 Agustus dari teman-teman Sahabat Muslim ke Palestina, khususnya di kota Gaza. Alhamdulillah, apa yang bisa kita lakukan ini mungkin sederhana. Seandainya pun di Baruga ini ada orang paling kayanya di sini menyumbang ratusan juta, miliaran ke Palestina, percaya Pak, tidak bisa menyelesaikan masalah di sana, belum bisa menyelesaikan. Tetapi setidaknya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, termasuk berkorban dengan harta kita, maka ini bisa menjadi hujjah nanti, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, saya juga pernah berbuat maksimal untuk Palestina. Ada yang tidak bisa membantu kecuali dengan doa. Perkuat doa tak? Siang malam pastikan terselip doa untuk Palestina. Ada yang bisa membantu selain doa, dia berdoa kepada Allah, dia juga membantu dengan edukasi. Dia mengedukasi keluarganya, menyampaikan ke karib kerabatnya, menyampaikan kepada orang banyak, mengingatkan tentang Palestina. Termasuk tugas saya ini, ya, dan teman-teman Sahabat Muslim hadir di sini untuk merefresh, menyegarkan kembali ingatan kita bahwa Palestina ini belum merdeka, dan ini menjadi tugas besar, tanggung jawab di pundak kita semua umat Islam, termasuk yang ada di kota Makassar ini, termasuk yang ada di Indonesia ini. Ya, karena Palestina Pak, ardu waqfin, tanah wakaf. Diwakafkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Diwakafkan kepada siapa? Untuk seluruh umat Islam yang saat ini jumlahnya 1,5 miliar lebih dari 7 miliar penduduk bumi. Tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tugasnya orang Palestina, bukan cuma tugasnya Syekh Muhammad dengan keluarganya itu menjaga Masjid Al-Aqsa dan memperhatikan kaum muslimin di sana. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup ya majelis kita, perjumpaan kita di pagi hari ini, sudah jam 6. Saya yakin kita akan melanjutkan aktivitas kita yang lainnya. Cukuplah hadis Nabi SAW menjadi motivasi kita semua, bahwa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu hadir
membantu urusan-urusan hambanya selama hamba tersebut suka menolong urusan hamba Allah yang lainnya, apalagi orang-orang yang terzalimi, apalagi orang-orang yang jelas-jelas mereka menderita dan susah butuh bantuan. Bahkan Nabi SAW mengancam dalam hadis yang lain, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin, bukan termasuk golonganku. Ini ancaman yang tidak main-main, dikeluarkan dari barisan umatnya Rasulullah. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang tidak punya perhatian atau masa bodoh, pura-pura buta, pura-pura tuli terhadap urusan kaum muslimin yang lain. Ya, insyaallah kita tidak masuk dalam hadis tersebut. Jemaah sekalian, teman-teman dari sahabat muslim membuka tawaran, membuka program di souvenir sederhana ini. Ada syal Palestina, ada bendera Indonesia di sini disandingkan dengan bendera Palestina, dan juga ada sertifikat dari sahabat muslim yang nanti ditandatangani oleh Syekh Muhammad Al-Ghaul. Bagi jamaah yang ingin ikut berkontribusi aktif dalam bentuk komitmen sedekahnya melalui souvenir ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nominal 1 juta rupiah, kita bisa ikut di program ini di 1 juta rupiah. Ini kesempatan pertama saya tawarkan, kita tawarkan, dan kesempatan kedua mungkin ada yang bisa ikut di 500.000 rupiah. Ya, di 1 juta rupiah. Kalau tidak, maka ikut di program 500.000 rupiah, bisa mendapatkan syal ini dengan sertifikat, diserahkan langsung oleh Syekh Muhammad sebentar. Ini saja yang bisa kita lakukan jamaah sekalian, sederhana tapi terus menerus kita kerjakan sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemenangan untuk Palestina, atau sampai saya dan kita semua wafat sebagai pejuang-pejuang Baitul Maqdis, insyaallah. InsyaAllah sedikit banyak apa yang kita perjuangkan, apa yang kita korbankan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, saya teringat pesan salah seorang tokoh, salah seorang asatid yang juga sangat konsentrasi untuk Palestina. Dan kalau saya tidak salah, beliau sampai hari ini masih diamanahkan sebagai ketua umum relawan Baitul Maqdis, kalau tidak salah Ustaz Rizky ya, yaitu guru kita Ustadz Kiai Haji Bakhtiar Nasir, ya, bersama Ustadz Zaitun juga di pergerakan tersebut. Ustadz Bakhtiar pernah bilang begini, siapapun yang ikut melibatkan dirinya dalam perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis hari ini, maka percayalah orang-orang tersebut akan diberikan keajaiban-keajaiban begitu banyak dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita perjuangkan ini bukan ecek-ecek, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Kita sedang memperjuangkan kiblat pertama umat Islam untuk kembali ke pangkuan kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairal jazaa. Allah barik fikum. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas segala atensi kita semua, dan mohon dimaafkan bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sedekahnya bisa diserahkan secara tunai, cash, ataupun melalui transfer di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Lembaga Sahabat Muslim yang sudah dibagikan, diedarkan tadi oleh panitia. Syukran.